Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan nama saya Hakam dari Purbalingga, mahasiswa PPG UIN Haji Abdurrahman Wahid, Batch 3 Pekalongan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk siap gerak, sikap berdoa, tangannya dilipat, kepalanya menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Sehat. Ya. Pada hari ini Pak Guru mau mengajarkan pelajaran yang sudah ya kemarin tentang yaitu cita aku dan cita-citaku, yaitu tema 6 subtema 1. Sekarang tinggal melanjutkan saja ya yang tema 1. Sekarang pembelajaran 2 tema 6, yaitu tentang hebatnya cita-citaku. Nah, di sini cita-cita apa anak-anak? Cita-cita adalah keinginan yang ingin dicapai oleh setiap orang ya. Jadi setiap orang ingin mencapai cita-cita supaya semangat. Jadi harus ditempuh dengan cita-cita. Jadi akhirnya untuk mencapai masa depan kita harus bekerja keras. Misalnya pelajar ingin mencapai cita-cita menjadi dokter, menjadi polwan dan sebagainya, harus bekerja keras, yaitu belajar dengan semangat. Ya. Contohnya di sini ya tema 6, yaitu contohnya misalnya ada ingin menjadi polwan di sini, harus bekerja keras, belajar keras supaya tercapai cita-citanya untuk menjadi polwan. Itu untuk kebutuhan orang banyak, misalnya untuk jadi polwan yaitu menyeberangkan orang-orang yang sudah tua dan sebagainya, itulah ya. Nah, di sini ada suatu cerita si Evi ya, ingin cita-cita jadi seorang dokter. Nah, ini seorang dokter. Evi adalah anak petani, bapaknya itu petani, ibunya juga petani. Orang sederhana lah ya, tapi karena semangatnya Eli besar sekali, orang tua bapaknya dan ibunya itu mendukung dan sekali, sehingga semangatnya besar. Si Evi apa Eli ya, Eli lah ya, Eli itu semangatnya besar. Dia di SMP menjadi ranking, di SMA menjadi ranking, dan dia masuk jurusan kedokteran. Karena bapaknya ibunya mendukung, semangat terus mencari nafkah
bapaknya ya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan supaya anaknya itu tercapai. Nah, dia bertanya kepada yang sudah jadi dokter, berapa biayanya jadi dokter? Sebetulnya nggak mahal ya, karena semangatnya besar. Akhirnya si Eli itu tercapai cita-citanya. Ini anaknya seorang yang bertepatan di daerah Jember ya, Jember. Nah, itu tercapai cita-citanya. Seperti kamu juga, kebanyakan anak-anak ini banyak cita-citanya pasti sendiri-sendiri. Nah, di sini contohnya ada yang hebatnya cita-citaku ya. Nah, ini ada yang ini di desa memang banyak sekali. Ada yang bercita-cita ingin jadi guru, ingin jadi seorang bengkel yang besar ya. Bengkel ini bengkel penambal ban, mungkin tukang dandan dan sebagainya. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi ini juga dokter ya, juga ada jadi seorang ini ahli komputer. Nah, di sini ya, alhamdulillah tercapai semua. Nah, ini gambarannya ya, misalnya. Nah, ini tentang cita-citaku ya. Ini adalah suatu puisi. Nah, puisi. Ini puisi. Cita-citaku adalah ingin menjadi dokter. Nah, coba siapa yang bisa membaca puisi? Silakan salah satu maju puisi ini ya, dibaca. Coba siapa? Ya, Zakira, coba silakan maju. Ya, bacakan ya tentang cita-citaku. Ya, coba bacakan yang keras. Cita-citaku, cita-citaku adalah ingin menjadi dokter. Aku harus belajar agar bisa menggapai cita-citaku itu. Aku ingin menjadi dokter karena dapat menyembuhkan orang sakit. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat menggapai cita-citaku agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, serta dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluarga. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Bagus sekali ya puisi yang dibacakan oleh Zakira tadi tentang cita-citaku. Karangan siapa atau karya siapa, anak-anak? Ya, Ridwan Hafiz. Ya. Coba tentang puisi tadi itu isinya tentang apa? Iya, tentang dokter, ingin menjadi dokter. Memang dokter mulia sekali. Dokter suka menolong orang lain yang sakit, disembuhkan oleh Pak Dokter atau Bu Dokter. Nah, ini soalnya cita-cita, loh Pak Guru, cita-cita itu kok ada yang tercapai, ada yang tidak itu, ya. Kalau mau ingin tercapai ya tadi harus belajar keras, bekerja keras, ya. Ya kalau jadi murid kamu seperti kamu harus belajar keras supaya tercapai cita-citanya. Inilah cita-cita jadi seorang dokter, suka menolong orang lain. Itulah ya. Dokter pekerjaan yang paling mulia. Nah tadi ya, sebutkan judul puisi di atas. Apa judulnya, anak-anak? Cita-citaku. Cita-cita.
Citaku. Siapa nama penulis di atas? Puisi adalah karya, ya, karya sastra, ya, karya sastra yang lahir dari hati penyair. Makanya penyair membuat puisi, ya, di sini. Ciri-ciri puisi apa anak-anak ciri-cirinya? Itu ciri-cirinya kalau membuat puisi yaitu harus ada bait dan harus ada baris-baris dan bait, ya. Contohnya di sini, ya. Ini ada berapa bait anak-anak? Ya. Berarti di sini satu bait, ya, cuma satu. Kalau ada berapa baris anak-anak? Di sini puisinya ada berapa baris? 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Kalau baris menghitungnya ke sana, kalau bait ke bawah, ya. Puisi memang itu ada bait dan ada baris. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apa cita-cita penulis puisi Citaku? Nah, tadi, ya, seperti Zakira tadi, itu cita-citanya ingin menjadi dokter. Apa yang dilakukan penulis untuk meraih cita-cita? Yang dilakukan, ya, harus belajar, bekerja keras. Nah, ya. Nah, di sini tentang daur hidup hewan, ya. Tentang daur hidup hewan. Daur hidup siapa anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, daur hidup adalah, ya, daur hidup, metamorfosis, yaitu yang dari kehidupan, dari lahir, sejak dari lahir sehingga menjadi tua, sehingga sampai tua, itu metamorfosis, ya, atau daur hidup. Nah, kalau metamorfosis perubahan bentuk atau bagian tubuh pada hewan, ya, yaitu dari fase ke fase selanjutnya. Nah, perubahan, contohnya perubahan, ya, misalnya ada nanti, ya, terangkan nanti, ya. Nah, metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu contohnya, ya, yang sempurna, misalnya ada ya, terus ada kuku, bahannya, ya, terus ada lagi dan lain-lain, ya. Kalau tidak sempurna, metamorfosis yang tidak sempurna, contohnya capung, kecoa, terus belalang, betul. Nah, itu, ya, itu tidak sempurna. Nah, ini, ya, daur hidup katak. Nah, ini perubahan katak. Itu pertama, katak itu biasanya bertelur dulu, ya, bertelur. Bertelur biasanya di mana kalau bertelur? Di blumbang atau di air. Siapa yang sudah pernah melihat telur katak? Nah, itu bertelurnya di blumbang. Setelah bertelur di blumbang, hari demi hari menjadi berudu atau kecebong. Tahu kecebong? Tahu. Kecebong. Terus dari kecebong akhirnya keluar kakinya 4, ya. Setelah jadi kecebong, hari demi hari itu menjadi katak muda. Yang namanya apa katak muda? Bacek, ya, bacek, itulah katak muda. Setelah lama menjadi katak dewasa. Nah, ini, ya, berarti melalui 4 tahap, dari telur menjadi berudu atau kecebong, ya. Setelah kecebong menjadi katak muda. Setelah katak muda menjadi katak dewasa. Inilah
daur hidup katak yang namanya metamorfosis sempurna. Ya, sempurna ya, karena mengalami perubahan-perubahan. Nah, ini gambarnya ya, gambar katak. Nah, contohnya ini gambar katak. Nah, di sini telurnya ini ya, gambar telurnya itu. Contohnya itu. Terus berubah menjadi kecebong. Nah, ini yang namanya kecebong ya. Lama-lamaan hari demi hari menjadi beruduk. Keluar kakinya ya, ada kakinya. Nah, setelah kaki menjadi katak muda. Katak muda, lama-kelamaan menjadi katak dewasa. Soalnya yang namanya metamorfosis sempurna itu antara anak dan induknya tidak sama. Ya, tidak sama. Perubahannya itu tidak sama. Itu namanya metamorfosis sempurna. Daur hidup nyamuk di sini. Nah, daur hidup nyamuk ya sama ya, bertelur. Bertelur biasanya di mana nyamuk bertelurnya? Ya, di air juga, di air yang kotor itu ya. Makanya kalau kamu punya punya selokan harus dibersihi supaya tidak untuk bertelur nyamuk. Soalnya nyamuk itu adalah menjadi penyakit bagi kita semua ya, harus hati-hati. Nah, setelah itu menjadi larva atau tempayak ya. Setelah itu menjadi pupa. Setelah pupa menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini saya kasih gambarnya. Nah, di sini ya. Di sini ada gambarnya. Setelah nyamuk dewasa, setelah telur itu menjadi, nah ini yang namanya tempayak ya, jentik-jentik ya, yang namanya jentik-jentik. Setelah itu menjadi pupa. Nah, pupa ini lain, ini sama ini lain ya, menjadi pupa. Setelah pupa, ini nyamuk muda lah ya, nyamuk muda menjadi pupa. Ya, pupa. Pupa sepertinya kalau itu kupu-kupu ya kepompong ya. Setelah ini menjadi nyamuk yang dewasa. Nah, itulah. Itu metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Sempurna. Soalnya perubahannya sama dengan katak. Perubahan sampai 4 ya. Sampai 4 kali perubahannya. Ya. Nah, daur hidup lalat. Nah, ini lalat. Terus telur, larva atau belatung, pupa, terus lalat dewasa. Ini termasuk metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Sempurna. Sama. Ya, ini masih sama. Metamorfosis sempurna. Soalnya mengalami 4 tahapan. Dari telur menjadi larva belatung. Nah, belatung contohnya yang di bawah ayam-ayam potong itu banyak sekali lalatnya ya, betul? Nah, lalat itu bertelur, setelah bertelur menjadi belatung. Setelah belatung menjadi lalat muda, terus lalat dewasa. Ini juga bahaya ya, kalau makanan kamu dihinggapi lalat, itu bahaya, bisa menimbulkan mutaber ya. Harus bersih ya. Nah, di sini ada gambarnya perubahannya ya. Nah, ini contohnya. Nah, dari telur berubah menjadi belatung. Nah, itu belatung. Belatung ketuket ya, atau larva. Setelah itu menjadi pupa atau lalat yang muda. Setelah itu menjadi lalat dewasa. Ini ya, menjadi lalat dewasa. Lalat itu tidak boleh dibiarkan. Nah. Terus Pak Guru menginjak tadi yang ada contoh, ada katak, ada lalat, ada kodok, ya, katak itu semuanya sempurna. Nah, sekarang Pak Guru mengambil tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ya,
metamorfosis yang tidak sempurna siapa ya Pak Guru? Nah, di sini daur hidup kecoa. Nah, di sini sama bertelur dulu. Setelah bertelur menjadi nimfa. Setelah nimfa menjadi kecoa dewasa. Nimfa siapa Pak Guru? Nimfa itu kecoa yang masih muda. Terus telur menjadi kecoa yang masih muda. Masih muda itu sama dengan induknya apa tidak? Ya, kecoa itu yang masih muda sama dengan induknya? Sama. Makanya karena sama dinamakan tidak sempurna. Tidak sempurna karena sama dengan induknya. Ya, anaknya sama dengan induknya, makanya dinamakan tidak sempurna. Contohnya di sini ada gambarnya. Nah, itu ya. Setelah telur menjadi nimfa, kecoa muda. Ya, setelah muda menjadi dewasa, makan ya. Masih kecilnya sama dengan induknya. Itulah kecoa. Nah. Terus yang tidak sempurna lagi, daur hidup capung. Nah, ini sama perubahannya, yaitu dari telur menjadi nimfa, setelah nimfa menjadi capung ya. Nah, ini sama perubahannya, cuma 3 kali ya perubahannya, makanya tidak sempurna. Karena induknya sama anaknya ya, itu tidak ada bedanya. Tapi kalau kupu-kupu kok telur menjadi ular, setelah ular menjadi kepompong, setelah kepompong menjadi kupu. Jauh berbeda ya perubahannya ya. Itulah namanya metamorfosis sempurna. Nah, ini contohnya ya. Nah, capung nih. Capung dari telur menjadi nimfa. Ya, setelah nimfa belum ada bulunya itu ya, tapi sudah mirip capung. Setelah yang ketiga itu menjadi capung sudah, tapi masih berbulu muda. Ya, capungnya masih berbulu muda. Setelah itu terus menjadi capung dewasa. Nah, pokoknya kalau induknya sama anaknya sama itu adalah namanya tidak sempurna. Nah, contohnya di sini ayam. Ayam sempurna apa tidak metamorfosisnya? Ya, tidak sempurna betul karena telur menjadi itik muda, setelah itu menjadi ayam dewasa. Daur hidup jangkrik. Tahu jangkrik ya, Nana? Tahu. Jangkrik. Sejangkrik ya telur, setelah telur menjadi nimfa. Setelah nimfa menjadi jangkrik dewasa. Siapa yang tahu pelondoan ya, dinamakan pelondoan itu jangkrik muda ya. Ya, sing namanya pelondoan biasa untuk memberi makan itu apa? Kalau jangkrik memberi makan apa ya? Nana? Burung. Biasanya burung. Ya, burung betul. Ya, untuk burung itu ya. Nah, itu juga ini namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, contohnya itu jangkrik. Biasanya dari telur menjadi nimfa atau jangkrik muda, terus menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik muda itu masih pelondor, masih amok, itu biasa untuk burung ya, makanan burung dan sebagainya. Tapi kalau kamu menernak jangkrik biasanya yang itu ngingkrik ya, itu biasanya jangkrik yang sudah Nanak sudah paham semua, Nanak? Sudah. Jadi dari tentang puisi, terus tentang daur hidup ya. Alhamdulillah kalau anak-anak sudah paham, Pak Guru akan memberikan soal ya untuk dikerjakan. Anak-anak nanti akan Pak Guru nilai ya. Ini waktunya ya nggak lama ya. Saya nanti kerjakan. Ya, silakan saya bagi. Oh, coba membagikan silakan membagikan ya, dibagi satu-satu. Nanti setelah selesai nanti dikumpulkan Pak Guru ya.
Ya, dibagi. Ini belum ada ini kurang satu. Nah. Ya, ya Pak Guru. Ya, anak-anak silakan mulai mengerjakan ya. Ya, silakan mulai mengerjakan. Kerjakan ya. Itu kan ada. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan, ya. Sudah semua anak-anak? Sudah. Ya, coba Pak Guru cek dulu ya, barangkali ada yang belum selesai ya. Ya, ternyata ini anak sudah selesai semua. Pak Guru mau cocokkan ya. Dicocokkan, coba. Coba nomor 1 Najwa, coba dibacakan langsung isiannya, pilih mana ya? D. Dibaca dulu soalnya. Hewan berikut memiliki bentuk tubuh sama dengan induknya adalah A. Kupu-kupu. B. katak, C. nyamuk, D. ayam. Ya, apa nomor 2 Laura, coba bacakan nomor 2. Yang keras. Yang betul mana? A. Yang betul katanya A. Betul apa salah? Betul. Ya, ya betul. Ini daur hidup ya. Mengalami perubahan bentuk. Nomor 3. Nomor 3 Anggun. Coba Anggun. Anak kupu-kupu pada waktu lahir adalah A. ular, B. jentik-jentik, C. cebong, D. kumbang. Ya, yang betul mana? Ular. Ular. Betul apa salah? Betul. Jadi anak kupu-kupu pada waktu lahir adalah ular. Ya, telur menjadi ular. Ular menjadi kepompong dan sebagainya menjadi kupu-kupu dewasa. Coba nomor 4 Patan. Hewan itu hewan yang ketika lahir tidak mirip dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk adalah A. ayam, B. ular, C. burung, D. katak. Yang betul D. Katak. Betul apa salah? Berikut hewan yang ketika lahir tidak mirip dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Ini adalah katak. Betul. Soalnya kalau kamu milih ayam sama mirip dengan induknya. Milih burung sama dengan induknya. Milih ular sama dengan induknya. Coba Rehan. Kamu coba. Farhan ya, coba Farhan. Bacakan. Berikut pernyataan yang tepat berdasarkan hewan di atas adalah A. pertumbuhan hewan tersebut melalui tahap berbohong. B. pertumbuhan hewan tersebut melalui tahap metamorfosis. C. hewan tersebut mengalami metamorfosis tingkat sempurna. D. hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna. Yang betul? D. Betul ya.
Berikut pernyataan yang tepat berdasarkan hewan di atas adalah hoax, yaitu A. Pertumbuhan hewan tersebut melalui tahap kepompong. Salah, karena katak ya. Katak itu tidak mengalami kepompong. B. Pertumbuhan hewan tersebut melalui tahap nimfa. Nimfa itu adalah kepompong muda. Apa? Katak muda. Nah, ini juga salah. Hewan tersebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Salah juga. Katak yang metamorfosis yang sempurna. Yang terakhir D. Hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna. Coba dikumpulkan sini. Ya, kumpulkan. Ya, duduk kembali ya. Ya, anak-anak, tadi Pak Guru dari awal sampai akhir ya. Coba kamu masih ingat tentang puisi tadi yang dibacakan oleh Zakira itu tentang apa, anak-anak? Cita-citanya? Jadi dokter alhamdulillah. Karena dokter itu untuk menolong orang lain. Yang kedua, coba tentang daun hidup. Ya. Metamorfosis sempurna itu antara apa dan apa itu beda apa tidak? Yang sempurna. Beda ya, yaitu beda betul. Bedanya yaitu antara anak dan induknya itu berbeda. Kalau capung itu anak-anak itu termasuk metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Tidak sempurna. Karena antara anak dan induknya itu sama. Nah, mungkin ya pembelajarannya Pak Guru dari awal sampai akhir cukup sekian, bisa dilanjutkan besok ya. Semoga anak-anak menjadi anak yang pandai, menjadi pintar, dan tercapai cita-citanya seperti si ini tadi yang cita-cita menjadi dokter. Nah, ya silakan untuk berdoa ya. Di tempat duduk siap gerak. Sikap berdoa. Tangannya dilipat, kepalanya menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.